Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tanaman hidroponik, cabai hidroponik yang sudah lumayan buahnya, berumur sekitar 12 minggu setelah tanam. Perawatan untuk hama saya tidak menggunakan bahan-bahan kimia, minim sekali bahan-bahan kimia. Saya hanya menggunakan bahan-bahan nabati atau alami. Ya walaupun hanya ada sedikit sih untuk bahan kimia seperti campurannya sabun colek. Tapi sebagian besar bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan nabati atau alami. Saya menggunakan dua sistem, yaitu hidroponik yang sudah berbuah dan di sini ada irigasi kapiler yang baru berumur sekitar 1 bulan. Tapi untuk setiap pipa berbeda umur karena saya menanamnya bertahap. Baik, kita akan lanjutkan pemupukan hari ini dengan pupuk daun yaitu kalsium nitrat. Baik, saya sudah siapkan. Saya gunakan pupuk kalsium nitrat merek CNG. Saya akan sedikit membacakan atau mereview pupuk kalsium ini. Biasanya saya menggunakan Gandasil di minggu yang lalu, tapi untuk minggu ini saya akan gunakan kalsium dan saya akan selang-seling selama seminggu sekali. Untuk minggu yang kemarin saya gunakan Gandasil, yang minggu ini saya gunakan kalsium, dan untuk minggu depannya saya akan gunakan MKP. Saya akan sedikit bacakan tentang ulasan apa yang ditulis di bungkus kemasannya. Seperti di sini, keunggulan dan manfaat. Pupuk kalsium nitrat merupakan satu-satunya sumber yang mengandung unsur nitrat, nitrogen, dan kalsium yang segera tersedia bagi akar setelah diaplikasi. Karena butirannya dapat larut walaupun hanya dengan kelembapan udara atau embun yang sangat bermanfaat untuk mengurangi serangan jamur pada tanaman, mengurangi busuk ujung buah, tomat dan paprika, tahap buah apel, dan tepat digunakan untuk tanaman bernilai tinggi seperti sayuran dan bunga dalam rumah kaca. Sayuran yang ditanam di tempat terbuka, buah-buahan, tanaman bunga dalam pot, tanaman bernilai tinggi seperti tembakau, paprika, kentang, bawang putih, melon, bawang merah, tomat, cabai, dan lain-lain. Kita lihat untuk dosis anjuran pemakaian, dilarutkan dengan air dengan konsentrasi 10-15 gram atau 2 sendok sampai 3 sendok teh per 10 liter. Dengan cara disemprotkan melalui daun atau melalui akar dengan cara penyiraman pada tanah. Untuk sistem hidroponik dan juga vertigasi disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Baik, mari kita akan aplikasikan untuk tanaman cabai. Sini saya gunakan semprotan per 2 liter teman-teman, maka saya akan buat larutan sebanyak 2 liter air ya. Di sini dilihat 2 sampai 3 sendok per 10 liter. Maka berarti akan kita bagi 5 ya untuk mendapatkan 2 liter. Berarti sangat sedikit sekali ya teman-teman, sekitar 0,4 sendok teh. Ya, anggap aja kita buat jadi setengah sendok teh. Baik, kita akan racik. Saya siapkan sendok ini berukuran sama seperti ukuran sendok teh. Kita akan buat setengahnya saja. Ya, kira-kira segini ya teman-teman. Kita akan larutkan dengan air 2 liter. Perawatan ini saya lakukan sebagai pencegahan terhadap jamur dan juga bermanfaat untuk pertumbuhan daun dan batang. Untuk setiap minggunya saya akan pupuk seminggu sekali, tapi dengan pupuk-pupuk yang berbeda. Seperti minggu yang lalu saya gunakan Gandasil, untuk minggu ini saya gunakan kalsium, dan untuk minggu depannya lagi saya gunakan MKP. Jadi satu pupuk itu saya gunakan selama 3 minggu sekali.
Kita aduk teman-teman sampai rata. Pupuk ini berbentuk butiran, jadi agak susah larut ya teman-teman. Lumayan juga agak ekstra lah ngaduknya teman-teman, karena memang butirannya itu besar-besar, jadi agak susah dia larut ke dalam air. Baik, sepertinya ini sudah larut. Kita masukkan ke dalam semprotan. Kita saring ya teman-teman, jadi ketika ada kotoran, kotoran itu tidak menghambat semprotan, bisa membuat sumbat semprotan. Aduh, tumpah sedikit. Ya tidak apa-apa, lanjutkan. Oh iya, pupuk ini tidak hanya untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan, tapi juga digunakan sampai di masa generatif atau masa pembuahan. Karena seperti yang saya baca di bungkusan kemasan tadi, dapat mengurangi busuk ujung buah pada tomat, paprika, serta buah apel. Dan termasuk juga berarti dengan buah cabai. Dan dengan pupuk ini ketika masa berbunga, bunga juga tidak mudah rontok. Baik, kita akan lakukan penyemprotan pada tanaman cabai. Semprotkan merata pada setiap tanaman. Ini tanaman yang sudah berumur 1 bulan dan saya potong pucuk, sehingga seperti yang terlihat begitu banyak percabangannya. Ketika kita potong pucuk, memang pertumbuhan akan lambat dan pembuahan juga akan menjadi nambah masa waktunya. Tetapi hasil dari percabangan akan membuat hasil buah nanti lebih banyak daripada yang tidak potong pucuk. Bisa terlihat di sini ada beberapa cabang dalam satu pohon tanaman cabai. Baik teman-teman, cukup sekian sedikit informasi dari saya. Untuk mengikuti perkembangan dan perawatan tanaman ini sampai nanti mudah-mudahan bisa panen dengan maksimal. Mohon dukungannya, silakan subscribe, like, komen, dan share channel ini dan update terus perkembangannya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.